Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Gunawan Abdusya atau Gun Art. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan sesuatu buat kalian, sesuatu yang wajib kita ketahui sebelum kita melukis pemandangan atau melukis benda-benda yang lain. Dan ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kalau sampai kita nggak tahu dan kita sudah melukis atau menggambar, nanti hasilnya akan aneh. Karena ini adalah sesuatu yang dasar banget. Nah, kita harus menemukan sebuah titik yang ada di kertas. Anggaplah sebagai titik sudut pandang. Jadi entah di kanan, kiri, tengah, bebas. Lalu kemudian kita tarik garis vertikal dan horizontal. Kemudian kita buat garis yang mengarah ke satu titik yang itulah kita tentukan tersebut. Contohlah seperti yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian di situ berarti titik dari semua benda. Maksudnya dalam menggambar kita acuannya adalah titik tersebut. Oke, dan kita akan mencoba menggambar gunung, dan yang garis biru ini dianggaplah sebagai dasar gunung. Dasar gunung yang nantinya akan menjadi poros atau acuan kita saat melukis benda yang lain. Jadi ini sangat penting karena kita telah menentukan titiknya di situ, maka berarti pusat dari pandangan kita atau acuan kita adalah titik tersebut, sehingga garis-garis ini sangat penting nanti untuk memandu kita saat melukis dari jarak yang jauh sampai dekat. Nanti akan mengikuti garis tersebut sehingga lukisan kita akan benar. Oke, saya akan menggambar gunung tapi tidak terlalu detail dan hanya sebatas seakan-akan gunung. Nah, sudah terlihat gunung ini dari kejauhan, dan di sini adalah titiknya. Kemudian kita akan buat juga di kejauhan ada pepohonan. Baik, pelan-pelan kita arsir. Ini saya cepetin agar tidak terlalu menunggu lama. Nah, udah jadi. Kemudian kita lanjutkan untuk melukis yang lain atau benda yang lain yang ada yang semakin maju ke depan. Di sini ada gubuk. Coba saya akan menggambar rumah di sini di sebelah kiri, dan ingat acuan kita tetap pada pusat tadi. Jadi arah daripada dimensi benda atau rumah harus ke sana. Maksudnya ke titik tersebut. Nah, kemudian kita buat rumah, contoh aja ini, jadi nggak usah terlalu bagus, yang penting kita dimensinya benar. Oke, kemudian untuk apabila di sana akan ada rumah lagi misalnya, jadi rumah yang tingginya sama dengan rumah ini, gedenya sama persis, arahnya sama persis, berarti tinggal membuat menarik garis yang lurus dengan pusat tersebut. Kemudian kita buat rumah yang misal gitu ya. Oke, nah lanjut, misalnya ada jalan, tetap acuan kita adalah garis tersebut. Kita misal mau buat jalan. Nah, semakin sempit, kesininya melebar.
Nah, sebagai contoh saya akan membuat tiang listrik di sini biar bisa sebagai gampang untuk di ini ya dimengerti. Jadi tiang listrik dengan ketinggian segini, kemudian di jarak sampai ke sono, maka ketinggiannya akan turun dan semakin ke sono semakin turun. Nah, ini contohnya tiang listrik. Nah, kemudian kalau kita bikin lagi juga sama, acuan kita adalah garis itu biar kita lukisnya benar. Nah, kalau lagi juga tetap acuannya adalah titik yang telah kita tentukan ya. Ingat, bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di agak bawah, terserah kita mau pandangan objeknya yang seperti apa gitu loh. Kalau titiknya di bawah kemungkinan dikit pemandangannya, yang terlihat banyak adalah langit dan gunung. Tapi kalau ke atas langitnya sedikit, gunung mendung langitnya terlihatnya sedikit kalau terlalu ke atas. Jadi sesuai dengan selera kita. Oke. Nah, jadi ini sangat dasar. Misalnya nih, saya menggambar pohon di sini nih. Di belakang rumah ada pohon dengan ketinggian yang seperti inilah tingginya. Oke, misalnya di seberang sini ada pohon, di sini ada pohon dengan ketinggian yang seperti itu. Nah, maka semakin dekat nanti di sini pohon juga harus mengikuti ketinggian sesuai dengan garis yang menghubungkan ke garis pusat tersebut ya. Misalnya di sini ada pohon lagi nih. Oke, pohon ya. Nah, dan misalnya di belakang rumah mau dibikin tembok ya, semacam pagar bumi gitu ya, seperti ini aja. Jadi lurus sampai ke belakang. Ingat, panduannya adalah garis yang menuju ke pusat titik. Nah, dan berikut ini akan saya berikan salah satu contoh lagi yang berbeda dengan posisi titik agak geser ke kiri, agak kiri ke bawah. Jadi biar ada variasi. Nah, bisa, yang penting ada garis horizontal dan vertikalnya, dan kita tentukan untuk garisnya tersebut. Nah, sebagai contoh nih. Nah, panduannya adalah garis tersebut. Jadi nanti akan menjadi pemandangan yang sesuai dengan
kaidah yang benar, nggak cuman indah tapi benar gitu, nggak aneh gitu. Oke, ini sebagai contoh, pohon-pohon ini dianggapnya tingginya sama, maka dia akan seperti ini. Oke. Nah, dan berikut ini akan saya berikan satu contoh lagi biar gamblang, biar gampang dan biar jelas. Nah, kita tentukan titik di situ. Oke, kita gambar aja kotak-kotak biar mudah dipahami. Yang penting paham. Nah, ingat porosnya adalah titik yang telah kita tentukan. Jadi kita mau melukis apapun, gambar apapun, maka arah porosnya ke sana. Nah, ini penting, ini sangat penting. Oke, seperti itu. Ini sekalian saya kasih bayangan untuk ada sinar dari arah kiri. Oke, dan masalah bayangan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bukan di hari ini, oke? Nah, ingat pusatnya kita tentukan. Mudah kan? Oke, demikianlah informasi dasar yang wajib diketahui sebelum kita melukis, dan ini sangat penting banget. Dan cukup sampai di sini saja. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam segala urusan. Oke? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.